Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai program online Store Mang Distro. Kelompok kami terdiri dari Heru Joko dengan nomor NPM 20204350829, Pipit Indah Cahyani 20204350780, Idis Firdaus 20204350923, Muhammad Fahru Roji Al-Kalami 20204350784, Muhammad Adam 20204350783, dan yang terakhir Andi Ramadan dengan nomor NPM 20204350874. Baiklah, langsung masuk ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Heru Setioko, sebagai berikut. Latar belakang di dalam sebuah perkembangan di dunia informasi dari waktu ke waktu masih mengalami peningkatan maupun perkembangan, karena itu dapat didukung dalam perkembangan teknologi yang semakin maju dan memadai. Sampai kini informasi dapat diakses dengan cepat, tepat, terkini, dan sangat akurat. Selain itu, untuk menarik pembeli untuk mendapat sebuah perhatian yang serius pada suatu informasi, pada Mang Distro, yaitu sebuah usaha yang bergerak di dalam suatu bidang konveksi dan style, permasalahan masyarakat yang timbul yang mengakibatkan promosi dan informasi menggunakan brosur dan pamflet. Kelemahan pada perusahaan adalah menyampaikan informasi tentang produk-produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Kurangnya waktu luang membuat perusahaan kurang optimal dikarenakan pembeli tidak bisa datang langsung. Dengan adanya permasalahan ini, kami membuat desain website untuk mengoptimalkan dalam mempromosikan bagi Mang Distro. Website perusahaan ini tidak hanya untuk mempromosikan produk saja, tetapi website ini juga dapat memesan secara online dengan mengirim data dan gambar melalui website. Dengan menggunakan PHP dan MySQL, maka kami memberikan solusi untuk membuat website secara online pada Mang Distro yang dapat memudahkan pembeli untuk memesan secara online. Dengan desain website ini diharapkan dapat membantu dan meningkatkan sebuah informasi. Sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pipit Indah Cahyani. Terima kasih. Saya Pipit Indah Cahyani dengan NPM 20204350780 ingin melanjutkan presentasi kelompok yang telah disampaikan oleh ketua kelompok, yaitu Heru Setioko. Di sini saya akan menjelaskan rencana kegiatan yang telah dibuat dalam melakukan coding untuk dapat merealisasikan desain. Besar atau kecilnya harga aplikasi yang dibuat merupakan lama pengerjaan dan jumlah baris coding ini yang turut menentukan. Black box testing, adapun 1. Uji perilaku, 2. Fokus input atau output, 3. Fungsionalitas. Adapun di sini tujuan dan manfaat tujuan. 1. Tujuan pokok. Tujuan utama dari tugas proyek ini adalah mendesain sistem informasi berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL pada Mang Distro guna memudahkan pemesanan produk. Adapun yang kedua, tujuan eksekutif, secara internal maupun eksternal untuk mendapatkan data dan informasi-informasi yang baik dalam mempermudah tujuan eksekutif untuk membantu proses bisnis yang akan dijalankan. Adapun contohnya yaitu produk, pemesanan, pembayaran, dan laporan aktivitas bisnis. Dan yang ketiga, manfaat. Manfaat di sini ada pelanggan dalam memesan produk atau order, memperluas wilayah usaha, memudahkan dalam promosi Mang Distro.
Saya Idris Firdaus dengan NPM 202043500923 yang ingin melanjutkan presentasi yang dibawa oleh sebelumnya Pipit Indah Cayani yang berjudul Cakupan, dibuat dalam melakukan coding untuk dapat merealisasikan desain besar atau kecilnya harga aplikasi yang dibuat merupakan lama pengerjaan dan jumlah baris coding ini yang turut menentukan black box testing. 1. Uji perilaku behavior testing. Yang kedua, fokus input output. Dan yang ketiga, fungsionalitas. Untuk mengoperasikan sebuah program aplikasi yang telah dibuat sebelum dijalankan atau dikunjungi oleh user, pihak developer proyek perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk melatih customer atau eksklusif dari Mang Distro. Tidak menyulitkan para pengguna merupakan kewajiban pihak pengembang untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam. Saya dari S4G. Nomor NPM saya 202043500783. Saya akan melanjutkan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Idris, yaitu slide ke-7. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang melaksanakan proyek aplikasi sistem informasi toko online berbasis web adalah sebagai berikut: nomor, nama, dan peran. Nomor 1, Heru Setyoko sebagai ketua proyek, studi kelayakan dan dokumentasi. Nomor 2, M. Adam, Faru Roji, dan Idris Firdaus sebagai programmer, testing, dan pemeliharaan. Nomor 3, Andi Ramadan, Pipit Indah sebagai desain fungsi dan desain interface pelatihan. Selanjutnya slide ke-8. Slide ke-8, studi kelayakan. Dalam hal ini eksklusif untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi, dan keputusan dalam perancangan aplikasi sistem informasi toko online berbasis web, sehingga dapat membantu kebutuhan perusahaan. Merupakan sebuah proses identifikasi dari data yang dibutuhkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faru Rozi dengan NPM 202043500784. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dengan menjabarkan kegiatan dan waktu pelaksanaan. Sebelumnya kita telah melakukan riset 3 bulan yang lalu, yaitu di bulan Juli. Di minggu pertama ada studi kelayakan. Studi kelayakan ini kita mempelajari apakah website berpengaruh terhadap penjualan atau tidak, serta mengetahui keunggulan dan kelemahan dari proyek ini. Kemudian di minggu ketiga dan keempat bulan Juli kita melakukan desain fungsi. Desain fungsi itu merancang apa saja yang mau kita taruh ke dalam websitenya. Lalu lanjut ke bulan Agustus, itu kita melakukan pemrograman, menentukan mau pakai pemrograman apa, semisalnya seperti Java, PHP and MySQL ataupun Pascal. Lalu di minggu pertama dan kedua bulan September kita melakukan pengujian. Di tahap ini kita uji kelayakan dan dari pemrograman dan desain pada website ini berfungsi dengan baik atau tidak. Ketika di tahap pengujian telah berhasil, lalu kita lanjut di minggu kedua bulan September, kita melakukan pelatihan bagi pengguna user. Kita latih agar mereka mengerti cara menggunakan website ini. Lalu di minggu ketiga dan minggu keempat bulan September kita melakukan pemeliharaan yang bertujuan untuk mengetahui website yang kita buat itu ada kelemahan atau tidak. Lalu dokumentasi, itu di setiap kegiatan kita melakukan dokumentasi, dari studi kelayakan sampai dengan pemeliharaan kita melakukan dokumentasi. Kemudian kita lanjutkan anggaran biaya persiapan.
yaitu yang kita butuhkan tipe rekrutmennya itu ada 2, software dan hardware. Dari software dulu kita memakai Macromedia dengan biaya 1 juta, terus PHP and MySQL 1 juta, dan domain 190.000. Kemudian dari hardwarenya kita membutuhkan satu paket komputer atau yang biasa disebut dengan PC. Kita membutuhkan biaya sekitar 4.999.000. Kemudian yang kedua modem eksternal dengan biaya 1.200.000 dan satu printer dengan biaya 750.000. Total anggaran biaya persiapan ini sekitar 9.139.000. Lalu anggaran biaya proyek aplikasi, yang pertama studi kelayakan itu kita memerlukan biaya 300.000. Kemudian yang kedua desain fungsi kita memerlukan biaya 400.000. Terus yang ketiga pemrograman kita membutuhkan biaya 2 juta, dan pengujian 250.000, pelatihan 200.000, pemeliharaan 300.000, dokumentasi 200.000, dan biaya lainnya atau biaya yang tak terduganya itu 300.000. Total semua dari biaya proyek aplikasi 3.950.000. Dan kita kalkulatorin dari biaya proyek aplikasi dan biaya persiapan, total semuanya ada 13.089.000 rupiah. Baik, selanjutnya saya Andi Ramadan akan menjelaskan tentang kelemahan dari aplikasi yang kami buat ini. Kemungkinan risiko yang bisa terjadi pada aplikasi yang kami buat adalah: yang pertama, pencatatan dan pemantauan tidak memadai; yang kedua, pengalihan dan penerusan yang tidak divalidasi; yang ketiga, penggunaan komponen yang memiliki kerentanan; yang keempat, deserialisasi yang tidak aman; dan yang kelima adalah kesalahan konfigurasi keamanan. Oleh karena itu, saran dari kami untuk mengatasi hal tersebut adalah: yang pertama, mengenkripsi data aplikasi web; yang kedua, memantau aset aplikasi web; dan yang ketiga adalah penilaian ancaman. Berikut adalah tampilan dari aplikasi yang akan kami buat ini. Demikianlah proposal penawaran jasa pembuatan website ini kami buat dalam rangka menyelesaikan tugas kelompok untuk membuat sebuah proyek yang berkaitan di bidang IT pada mata kuliah manajemen proyek. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan proposal penawaran ini. Atas segala waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.